Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan kelas K. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai business combination. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Nadina Salsabila dengan NPM Mahir 205, lalu yang kedua ada Aidia Renata Pasaribu dengan NPM Mahir 210, lalu yang ketiga ada Adinda Ekawati dengan NPM Mahir 213, lalu yang keempat ada Aziza Ramadhani Effendi dengan NPM Mahir 215, lalu yang kelima ada Arini Amanda Jovita dengan NPM Mahir 218, dan yang terakhir yang keenam saya sendiri Fatonan Rahasana dengan NPM Mahir 225. Pada bab pertama, kita akan membahas mengenai business combination. Nah, jadi apa sih alasan dari business combination itu? Jadi terdapat beberapa alasan nih. Yang pertama ada cost advantage atau keunggulan biaya. Jadi lebih murah memperoleh fasilitas itu melalui kombinasi bisnis dibandingkan dengan membangun sendiri, terutama pada saat terjadi inflasi. Lalu yang kedua yakni lower risk atau risiko lebih rendah. Jadi membeli bisnis yang sudah mapan itu lebih aman daripada mengembangkan dari nol, terutama dalam diversifikasi untuk menghindari kebangkrutan. Lalu yang ketiga ada fewer operating delay atau lebih sedikit keterlambatan operasional. Jadi fasilitas yang dibeli itu sudah beroperasi dan memenuhi regulasi sehingga menghindari keterlambatan konstruksi dan juga perizinan. Lalu yang keempat ada avoidance of takeover atau menghindari pengambil alihan. Jadi perusahaan kecil itu rentan diakuisisi sehingga banyak yang memilih agresif mengakuisisi perusahaan lain sebagai strategi perlindungan. Lalu yang kelima ada acquisition of intangible assets atau perolehan aset tak berwujud. Jadi akuisisi yang seperti dijelaskan pada poin nomor 4 tadi itu bisa memberikan keuntungan seperti paten, hak mineral, basis pelanggan, atau juga keahlian manajerial yang berharga. Lalu yang keenam yang terakhir yakni other reason atau alasan lain. Jadi kombinasi bisnis itu juga dapat memberikan keuntungan lain nih, seperti pada pajak, lalu menghilangkan kewajiban dana pensiun, atau bahkan juga mempengaruhi faktor ego pada manajemen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai antitrust consideration atau pertimbangan antitrust. Jadi, Undang-Undang Antitrust Federal itu melarang kombinasi bisnis yang membatasi perdagangan atau menghambat persaingan. Nah, Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Federal Trade Commission atau FTC merupakan yang bertanggung jawab untuk menegakkan aturan tersebut. Nah, kombinasi bisnis di industri tertentu itu diawasi oleh badan federal lain, seperti Federal Reserve Board, lalu Departemen Transportasi, lalu Departemen Energi, dan juga FCC. Nah, selain peraturan federal yang telah disebutkan tadi, itu juga terdapat banyak negara bagian yang memiliki aturan sendiri terkait akuisisi. Nah, beberapa negara bagian itu berusaha untuk mencegah pengambil alihan paksa, sementara yang lain itu memberi pengecualian antitrust untuk industri tertentu, yakni seperti rumah sakit. Interpretasi undang-undang antitrust itu juga dapat berubah bergantung dengan pemerintah, departemen, atau bahkan juga dalam satu instansi yang sama. Nah, FTC ini bisa meninjau kembali kombinasi bisnis tersebut kapan saja. Nah, pada tahun 1997, Departemen Kehakiman dan FTC itu menerbitkan pedoman baru yang memungkinkan perusahaan berargumen bahwa merger dapat memberikan manfaat seperti penghematan biaya atau peningkatan kualitas produk untuk mengimbangi dampak negatif terhadap persaingan. Nah, selanjutnya yaitu tentang legal form of business combination atau bentuk hukum dari kombinasi bisnis. Jadi, kombinasi bisnis mencakup semua bentuk penggabungan entitas bisnis yang sebelumnya terpisah. Jika satu perusahaan mengakuisisi aset produktif perusahaan lain dan mengintegrasikannya ke dalam operasinya, itu bisa disebut akuisisi. Jadi, jika satu perusahaan memperoleh kendali atas perusahaan lain dengan membeli sebagian besar sahamnya, itu juga dapat disebut sebagai akuisisi. Tetapi, perusahaan yang diakuisisi tidak harus dibubarkan. Lalu, istilah merger dan konsolidasi sering digunakan sebagai sinonim dari akuisisi ini. Tetapi, dalam hukum dan akuntansi, keduanya memiliki perbedaan. Jadi, merger terjadi ketika satu perusahaan mengambil alih semua operasi perusahaan lain dan perusahaan tersebut dibubarkan. Misalnya, perusahaan A membeli aset perusahaan B atau membeli sahamnya, dan kemudian membubarkan perusahaan B tersebut. Sementara konsolidasi terjadi ketika perusahaan baru dibentuk
untuk mengambil alih aset dan operasi dari 2 atau lebih perusahaan. Lalu perusahaan-perusahaan tersebut sebelumnya dibubarkan. Jadi dalam konteks akuntansi, konsolidasi juga merujuk pada penggabungan laporan keuangan induk dan anak perusahaan. Merger dan konsolidasi tidak menimbulkan masalah hukum tambahan setelah proses awal selesai, kecuali dalam kasus tertentu dalam akuntansi menengah. Lalu selanjutnya yaitu konsep akuntansi kombinasi bisnis. Jadi prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai berikut, yaitu kombinasi bisnis sebagai suatu transaksi atau kejadian lain di mana perusahaan pengakuisisi memperoleh kendali atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang kadang disebut sebagai merger sejati atau merger setara juga merupakan kombinasi bisnis. Jadi konsep akuntansi kombinasi bisnis menekankan satu entitas tunggal dan tetap mempertahankan independensi perusahaan sebelum penggabungan. Meskipun satu atau lebih perusahaan mungkin kehilangan identitas hukum terpisahnya, ya, di mana pembubaran tidak wajib dalam konsep akuntansi. Jadi bisnis yang sebelumnya terpisah digabung menjadi satu ketika sumber daya dan operasinya berada di bawah kendali satu tim manajemen, di mana pengendaliannya dapat terjadi melalui 3 alasan. Yang pertama yaitu ada satu atau lebih perusahaan menjadi anak perusahaan. Lalu yang kedua ada suatu perusahaan mentransfer asetnya ke perusahaan lain, atau yang ketiga itu setiap perusahaan mentransfer asetnya ke perusahaan baru yang dibentuk. Jadi suatu perusahaan menjadi anak perusahaan ketika perusahaan lain mengakuisisi mayoritas lebih dari 50% saham dengan hak suara. Akuisisi ini tidak harus mencakup 100% saham agar menjadi kombinasi bisnis. Jika kurang dari 100% saham diakuisisi, perusahaan yang bergabung biasanya tetap memiliki identitas hukum terpisah, tetapi dianggap sebagai suatu entitas untuk tujuan pelaporan keuangan. Jadi dalam kombinasi bisnis yang melibatkan transfer aset, perusahaan pengakuisisi biasanya memperoleh sebagian besar atau seluruh aset dari perusahaan lain. Di mana alternatifnya, perusahaan yang bergabung dapat mentransfer aset mereka ke perusahaan baru yang kemudian menerbitkan saham kepada perusahaan lama atau memegang sahamnya karena perusahaan baru tersebut tidak memiliki aset sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang singkat akuntansi untuk kombinasi bisnis. Jadi, akuntansi untuk kombinasi bisnis ini merupakan salah satu topik paling penting dalam teori dan praktik akuntansi. Jadi, topik ini kompleks dan kontroversial karena melibatkan transaksi keuangan dalam jumlah besar, lalu penggabungan perusahaan bisnis, kesuksesan atau kegagalan perusahaan, serta kepentingan pribadi. Jadi, setiap kombinasi bisnis bersifat unik dan harus dievaluasi berdasarkan substansi ekonominya, bukan hanya berdasarkan bentuk hukumnya. Jadi, dalam sejarahnya, kontroversi dalam akuntansi bisnis berpusat pada metode pooling of interest atau metode penyatuan kepentingan yang menjadi umum pada tahun 1950. Jadi, masalah utama dari metode ini adalah perbedaannya dengan metode alternatif seperti metode akuisisi. Jadi, berbagai kepentingan finansial dalam kombinasi bisnis bisa dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Jadi hingga tahun 2001, metode pooling of interest dan metode akuisisi sama-sama diterima dalam metode kombinasi bisnis. Namun, pada tahun 1999, Financial Accounting Standard Board atau FASB mengusulkan untuk menghapus metode pooling of interest ini. Jadi ada 3 alasan kenapa metode pooling of interest ini dihapus. Yang pertama yaitu metode ini memberikan informasi yang kurang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Lalu yang kedua, metode ini mengabaikan nilai ekonomi yang dipertukarkan, sehingga evaluasi kinerja menjadi sulit. Dan yang terakhir atau yang ketiga, perbandingan perusahaan menjadi sulit jika menggunakan metode yang berbeda. Dan masalah utama dari metode pooling of interest adalah penggunaannya atas nilai buku historis untuk mencatat transaksi, bukan nilai wajar aset pada tanggal transaksi. Oleh karena itu, GAAP akhirnya menghapus metode ini untuk semua transaksi setelah 30 Juni 2001 dan mewajibkan penggunaan metode akuisisi. Nah, penghapusan metode pooling of interest membuat GAAP lebih selaras dengan standar akuntansi internasional. Jadi, sebagian besar negara melarang penggunaan metode pooling of interest dalam kombinasi bisnis. Lalu, International Financial Reporting Standard atau IFRS juga mewajibkan metode akuisisi dan secara eksplisit melarang metode pooling of interest ini. Oke, selanjutnya adalah Accounting for Combination as Acquisitions. Jadi GAAP atau prinsip akuntansi, pokoknya berdasarkan dari Amerika ya, itu mewajibkan bahwa semua penggabungan usaha yang dilakukan setelah 15 Desember 2008 itu dicatat sebagai akuisisi.
Berarti artinya pencatatan penggabungan usaha itu mengikuti prinsip yang sama seperti kalau kita beli aset atau menanggung kewajiban lainnya. Kemudian, di metode akuisisi itu perusahaan yang beli harus mencatat transaksi berdasarkan nilai wajar. Nah, nilai ini itu biasanya bisa berupa jumlah uang tunai yang dibayarkan, nilai wajar aset lain yang diberikan, atau nilai wajar sekuritas berupa saham atau obligasi yang diterbitkan gitu. Kemudian ada beberapa ketentuan dalam catatan biaya akuisisi. Jadi yang pertama untuk direct and indirect cost atau biaya langsung dan tidak langsung itu dicatat sebagai beban. Kemudian biaya untuk menerbitkan sekuritas yang saham atau obligasi tadi itu dalam proses akuisisi tidak dicatat sebagai beban, tapi dikurangkan dari modal yang di-store atau modal yang baru ditambahkan, kayak gitu. Nah, terus di sini ada contoh kasus lah ya. Jadi ada Pop Corporation dan juga Sun Corporation. Jadi di sini intinya Pop Corporation itu mau mengakuisisi Sun Corporation dengan di sini Pop ini mengeluarkan 100 lembar saham biasa yang dijual dengan nominal $10 per saham untuk membeli atau mengakuisisi si Sun Corporation tadi. Nah, pada tanggal akuisisinya itu harga di pasar sahamnya itu $16 per saham. Jadi yang pertama kita catat untuk ini ya 100 lembar sahamnya. Jadi investment in Sun Corporation sebesar 1.600. Kemudian common stock dan juga additional paid in capital 1.600. Kemudian di sini ternyata ada biaya tambahan ya dalam proses akuisisi ini. Jadi ada sebesar $40.000 itu untuk biaya pendaftaran dan juga penerbitan sahamnya, dan juga ada $80 untuk konsultan, bayar jasa konsultannya. Itu juga pasti dicatat ya. Gitu. Jadi investment expense itu dicatat itu jadi biaya langsung untuk konsultannya itu sebesar $80.000 ini dicatat sebagai beban, dan untuk pendaftaran dan penerbitan saham ini dicatat sebagai pengurang modal tambahan atau modal yang di-store tadi. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara pencatatan nilai wajar sebuah aset atau kewajiban perusahaan yang diakuisisi. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentu mengidentifikasi terlebih dahulu mana yang dikategorikan sebagai aset berwujud, lalu mana yang dikategorikan sebagai aset tidak berwujud seperti kontraktual kontingensi, lalu proses R&D yang belum terselesaikan, dan juga hak-hak kontraktual yang dipisahkan dari entitas. Selain itu kita juga harus mengidentifikasi nih, mana sih kewajiban atau liabilitas perusahaan yang belum terselesaikan. Pada umumnya perusahaan itu akan meminta jasa penilai independen untuk menentukan nilai wajar. Selain itu, GAAP juga telah memberikan panduan tentang penilaian nilai wajar. Setidaknya ada 3 level dalam menilai atau mengestimasi nilai wajar sebuah aset atau kewajiban perusahaan yang diakuisisi. Yang pertama itu kita bisa menggunakan perhitungan nilai wajar saat ini. Jadi kita harus meneliti terlebih dahulu berapa sih nilai wajar sebuah aset ini dalam pasar yang beredar, dalam pasar yang global. Lalu apabila level yang pertama ini belum bisa terlaksana dengan baik, kita dapat menggunakan level yang kedua, yaitu menggunakan nilai sekarang dari estimasi nilai masa depan atau present value. Nah, kita itu menggunakan suku bunga acuan untuk menjadi dasar perhitungan present value ini. Lalu apabila level yang kedua ini juga belum dapat menyelesaikan permasalahan, maka dapat menggunakan level yang terakhir atau level yang ketiga, yaitu mengembalikan
perhitungan estimasi nilai wajar ini kepada kebijakan perusahaan. Namun, secara general hal ini itu tidak dianjurkan karena tentu hal ini kurang akurat gitu dan tidak terjamin keandalannya. Lalu apa saja sih aset atau kewajiban yang dikecualikan dari perhitungan fair value? Aset atau kewajiban yang tidak termasuk dalam perhitungan fair value itu contohnya yang pertama aset atau kewajiban yang ditangguhkan. Lalu tunjangan pajak, tunjangan atau pensiun karyawan, dan aset atau kewajiban yang berkaitan dengan leasing. Hal-hal tersebut itu tetap dihitung menurut pedoman umum yang telah kita pelajari dalam akuntansi keuangan menengah. Nah, lalu selain itu ada goodwill. Goodwill yang tercatat dalam neraca perusahaan yang diakuisisi tidak dianggap memiliki nilai. Karena goodwill itu tidak dapat diidentifikasi secara pasti dan hal tersebut itu hanya bernilai atau terhitung sebagai nilai tambah saja hasil dari pengakuisisian perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya ada goodwill kontroversi. Jadi, goodwill menurut GAAP adalah selisih antara biaya investasi dan nilai wajar aset neto yang diterima dalam akuisisi. Secara teoritis, goodwill mengukur nilai kini dari keuntungan lebih yang diproyeksikan, melebihi keuntungan normal bisnis serupa. Estimasi goodwill melibatkan spekulasi yang signifikan yang dihitung setelah semua aset dan kewajiban lainnya dinilai sesuai nilai wajarnya. Nah, saat ini goodwill tidak diamortisasi menurut standar GAAP. Namun, dalam hal pajak, beberapa perusahaan dapat mengamortisasi goodwill untuk tujuan pajak selama 15 tahun. Nah, selanjutnya ada current GAAP for goodwill and other intangible asset yang berarti prinsip akuntansi yang berlaku umum saat ini untuk goodwill dan aset tak berwujud lainnya. Jadi di sini ada poin-poin utama. Yang pertama itu terkait perubahan akuntansi goodwill pada 2001. GAAP merevisi perlakuan terhadap goodwill pada tahun 2001, memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai pengakuan aset tak berwujud dan cara menghitung goodwill. Lalu poin selanjutnya ada penurunan nilai goodwill. Jadi goodwill tidak diamortisasi, tetapi harus diuji penurunan nilainya setidaknya setiap tahun. Nah, penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat goodwill melebihi nilai wajarnya. Jika terjadi penurunan nilai, goodwill akan dicatat ulang dan kerugian akan diakui dalam laba bersih. Selanjutnya ada uji penurunan nilai. Nah, uji ini terdiri dari 2 langkah, yaitu membandingkan nilai tercatat dengan nilai wajar. Jika nilai wajar lebih rendah, maka bisa menghitung kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai wajar implied dari goodwill. Nah, kerugian penurunan nilai tidak dapat dibalik. Lalu selanjutnya ada aset tak berwujud yang dikembangkan secara internal. Jadi, biaya untuk mengembangkan atau memelihara aset tak berwujud dengan umur hidup tak terbatas harus dibebankan pada aset terjadinya. Selanjutnya ada entitas pelapor. Jadi, GAAP sekarang itu mengakui bahwa banyak entitas yang diakuisisi terintegrasi dalam operasi pengakuisisi dan aset tak berwujud dianggap bagian dari unit pelaporan bisnis. Selanjutnya terkait amortisasi. Nah, aset tak berwujud dengan umur manfaat tertentu itu diamortisasi. Untuk aset tak berwujud dengan umur hidup tak terbatas, tidak ada amortisasi yang dilakukan sampai umur manfaat ditentukan. Selanjutnya ada peristiwa pemicu penurunan nilai. Jadi perusahaan harus menguji penurunan nilai goodwill lebih sering jika terjadi peristiwa tertentu seperti perubahan hukum, kehilangan personal kunci, atau penjualan unit pelaporan. Lalu poin terakhir itu terkait metode penilaian. Jadi perusahaan menggunakan harga pasar nilai kini atau teknik penilaian umum lainnya untuk menentukan nilai wajar ketika harga pasar tidak tersedia. Baik, di sini saya akan lanjutkan materi yaitu disclosure requirements atau persyaratan pengungkapan dalam konteks kombinasi bisnis. Nah,
di mana ada 4 persyaratan pengungkapan dalam kombinasi bisnis, yaitu pengungkapan selama periode pelaporan, di mana perusahaan harus memberikan informasi terkait kombinasi bisnis yang terjadi dalam periode pelaporan. Lalu yaitu pengungkapan setelah periode pelaporan tetapi sebelum laporan keuangan diterbitkan. Di sini itu kalau suatu kombinasi bisnis terjadi setelah periode pelaporan berakhir, tapi laporan keuangannya itu belum diterbitkan. Nah, informasi tadi tetap harus diungkapkan. Lalu yang ketiga yaitu pengungkapan jumlah sementara atau proportional amounts, di mana jika ada estimasi sementara terkait transaksi akuisisi yang dapat berubah di masa depan, sehingga perusahaan harus mengungkapkannya. Dan yang terakhir yaitu pengungkapan terkait penyesuaian kombinasi bisnis. Nah, apabila ada perusahaan atau koreksi terhadap laporan keuangan akibat kombinasi bisnis, maka perusahaan harus mengungkapkannya secara transparan. Jadi secara keseluruhan, tujuan dari pengungkapan ini itu untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada investor serta pemangku kepentingan mengenai dampak dari kombinasi bisnis dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk kategori pengungkapan yang diperlukan yaitu ada 8 berdasarkan GAAP dan FASB, di mana mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi terkait kombinasi bisnis, yaitu pertama informasi umum, goodwill atau bargain purchase gain, lalu nilai dan syarat pertimbangan yang transfer, aset kewajiban dan kepentingan non-kontrol, pengurangan pajak tangguhan, transaksi dengan pihak yang diakuisisi, step acquisition, dan pengungkapan tambahan untuk perusahaan publik. Baik, selanjutnya kita akan membahas the stubbornness of the action, di mana materi ini adalah materi terakhir dari chapter 1 ini. Nah, the stubbornness of the action ini atau SOX adalah undang-undang yang diberlakukan di Amerika Serikat pada tahun 2002 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan publik. Nah, mungkin adanya undang-undang ini dibuat berdasarkan runtuhnya Enron Corporation dan WorldCom, dan juga runtuhnya firma akuntansi publik yaitu Arthur Andersen and Company. Nah, jadi di materi ini saya akan membahas mengenai pembentukan PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board, di mana SOX mendirikan PCAOB, sebuah badan independen yang bertugas mengawasi profesi akuntansi dan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang ketat. Lalu ada juga peningkatan independensi auditor, yaitu auditor harus lebih independen dari kliennya, dan ada pembatasan terhadap layanan konsultasi dan advisory yang diberikan oleh auditor kepada klien untuk menghindari konflik kepentingan. Lalu ada juga peningkatan independensi pengawasan direksi, yaitu direksi perusahaan, terutama komite audit, memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pengawasan laporan keuangan dan proses audit. Yang keempat, tanggung jawab manajemen atau CEO dan CFO dalam laporan keuangan. Nah, jadi kan CEO ini adalah jabatan tertinggi yang harus menandatangani ataupun mengesahkan laporan keuangan serta sistem pengendalian internal perusahaan. Lalu yang kelima yaitu audit independen atas pengendalian internal, di mana auditor independen harus meninjau dan memberikan penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pengungkapan atau disclosure dalam laporan keuangan. Jadi perusahaan wajib mengungkapkan lebih banyak informasi terkait penyajian dari off balance sheet, semisal kalau kewajiban yang tidak muncul langsung di neraca serta kewajiban kontraktual. Nah, jadi dari sini tuh adanya Sarbanes-Oxley Action atau SOX ini dibuat untuk mencegah skandal keuangan yang aku bilang tadi sebelumnya, yaitu di perusahaan Enron dan firma akuntansi dari Arthur Andersen untuk memastikan bahwa perusahaan serta auditor bertanggung jawab terhadap laporan keuangan mereka. Demikian hasil diskusi kelompok kami mengenai materi akuntansi keuangan lanjutan 1, bab 1. Kiranya apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.